selanjutnya kita akan masuk kepada praktikum yang berjudul aktivitas refleks pada tubuh kata, di mana tujuan pada praktikum ini yaitu untuk mengetahui aktivitas refleks yang ada pada tubuh hewan. Khususnya pada praktikum ini kita menggunakan hewan berupa kata. Baik Ananda semuanya, pada praktikum gerak refleks pada tubuh kata itu kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, alat yang akan kita gunakan itu ada gelas ukur atau beker gelas. Kita akan menggunakan spiritus dan kita juga akan menggunakan kaki 3 dan kita akan menggunakan kawat kasa juga. Kita juga menggunakan jarum suntik, ada benang, dan ada jarum pentul dan papan bedah. Dan kita akan juga menggunakan kapas. Untuk bahan yang akan kita gunakan itu katak dengan ukuran yang sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Baik, pertama-tama untuk melihat gerak refleksnya kita akan melakukan pengamatan dengan cara melintangkan katak di atas papan bedah. Kita cucukkan, kita tusuk pada bagian kaki dan tangan agar melekat ke papan bedah. Setelah itu kita posisikan dengan baik. Setelah kita rintangkan di atas papan bedah, kita posisikan papan bedahnya menjadi vertikal. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan pada matanya. Kita lihat bahwa pergerakan pada matanya itu matanya melihat ke atas, terbuka sedikit. Dan untuk posisi kepalanya itu kepalanya menempel pada papan bedah, berarti dia tidak menjauh dari papan bedah. Baik, selanjutnya lakukan pengamatan dengan langkah kerja yang sama untuk pengamatan perlakuan papan bedah yang diposisikan secara horizontal dan papan bedah yang dilakukan. Baik, pada pengamatan selanjutnya kita akan menggunakan perlakuan pada air dingin, yang mana ketika diukur suhunya. Baik, setelah kita ketahui suhu dari air dingin tersebut bersuhu 11 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan kataknya ke dalam air panas dan setelah kita ukur suhunya tadi, lalu kita masukkan kataknya ke dalam air dingin tersebut. Yang sebelum itu yang akan kita amati itu pada menit keberapa atau pada detik keberapa kata itu mengangkat tubuhnya ke atas. Nah, diketahui pada detik ke-10 itu kata berusaha untuk mengangkat kakinya ke atas. Dan begitu juga pada pengamatan pada perlakuan air panas, kita lakukan dengan langkah yang sama pada pengamatan air dingin. Baik, sebelum itu kita harus ketahui beberapa pengamatan yang kita lakukan tadi itu adalah pengamatan pada kata normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada kata spinal, yang mana kata spinal ini adalah katak yang sudah dirusak otaknya. Nah, untuk merusak otaknya kita akan menggunakan jarum suntik, yang mana kita akan suntikkan ke bagian kepala, bagian dorsal, sampai kata itu sudah kurang aktif atau mengurangi pergerakannya. Nah, pada pengamatan kata spinal ini atau katak yang sudah dirusak otaknya itu sama untuk langkah kerjanya itu sama dengan katak normal tadi. Kita akan meletakkan katak di papan bedah tadi, kita posisikan dengan posisi horizontal dan posisi vertikal, dan juga posisi yang diletakkan pada perlakuan air dingin, air panas, dan sebagainya. Baik, setelah saudara melakukan praktikum mengenai gerak refleks pada kata, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kesimpulan dari gerak refleks pada kata ini akan bergantung pada bagaimana detail atau hasil spesifikasi praktikum yang Anda dapatkan. Namun
Kesimpulan dari pengamatannya yang kami dapat bahwasanya yang pertama, kata memiliki refleks yang cepat dan otomatis dalam menghadapi rangsangan eksternal, di mana rangsangan eksternal ini berupa suhu dari ekosistemnya, baik itu suhu dingin, normal, dan panas. Kemudian posisi kata itu, kemudian itu ada refleks pada otot kata. Kemudian yang kedua yaitu refleks pada kata dapat bervariasi tergantung pada jenis rangsangan yang diberikan. Nah, misalnya memungkinkan telah ditemukan bahwa kata memiliki respon yang berbeda terhadap rangsangan suhu dibandingkan dengan rangsangan sentuhan nantinya. Kemudian sistem saraf pada kata sangat penting dalam mengkoordinasi gerak refleks, di mana pada contohnya itu pada refleks dari otot yang pada kata saat disentuh, itu refleksnya akan cepat pada saat disentuh ototnya. Kemudian faktor lingkungan, di mana mempengaruhi gerak refleks pada si kata, itu pengamatan pada suhu. Kemudian praktikum gerak refleks ini dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana sistem saraf dan gerak otomatis itu berinteraksi dalam organisme hidup. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil bahwasannya kata yang memiliki otak normal atau kata yang memiliki otak yang sudah ditusuk menggunakan jarum itu akan berbeda gerak refleksnya pada pengamatan, di mana dari pengamatan yang kami dapat itu gerak refleks yang dihasilkan otak yang telah dirusak itu lebih lambat responnya dibandingkan dengan kata normal, karena sel-sel saraf yang ada berada otak kata itu sudah mengalami kerusakan.